Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal disusun oleh kelompok 5. Materi-materi wirausaha kerajinan untuk pasar lokal. A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. 1. Pengertian pasar lokal dan potensinya. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Kerajinan pasar lokal adalah pasar yang hanya ada atau hanya terdapat pada suatu daerah atau wilayah tertentu saja. Contohnya kerajinan batik. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pemerintah dan pendekatan penawaran. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. Perencanaan usaha merupakan tindakan atau langkah-langkah yang akan dihasilkan atau dilakukan ketika akan memulai sebuah usaha. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. 1. Kebutuhan dan permintaan pasar. 2. Keterampilan dan pengalaman pribadi. 3. Survei. 4. Hobi atau minat. 5. Brainstorming. 6. Waralaba. 7. Pameran. 8. Media massa. B. Peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau usaha guna mendapatkan pemasukan maupun keuntungan dengan cara dan strategi yang telah ditetapkan. Suatu peluang usaha atau bisnis harus memenuhi atau mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Permintaan yang nyata. 2. Mencapai tujuan. 3. Ketersediaan sumber daya dan keterampilan. 4. Kompetitif. 5. Pengembalian investasi. Adapun faktor-faktor yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai sebuah peluang usaha sebagai berikut. 1. Kondisi industri dan pasar. 2. Lamanya masa peluang produk. 3. Tujuan pengusaha dan kompetensi yang dimiliki pengusaha. 4. Pengelola tim. 5. Persaingan. 6. Modal teknologi dan sumber daya. 7. Kondisi lingkungan. C. Analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT digunakan untuk memenuhi langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT meliputi faktor-faktor sebagai berikut. 1. Strength atau kekuatan. 2. Weakness atau kelemahan. 3. Opportunity atau peluang. 4. Threat atau ancaman. D. Sumber daya usaha. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Sumber daya dibagi menjadi 6, yaitu sebagai berikut. 1. Man atau manusia. 2. Money atau uang. 3. Material atau bahan. 4. Machines atau teknologi. 5. Method atau metode. 6. Market atau pasar. Administrasi usaha. Administrasi usaha arti sempit merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukaan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan dalam bidang kewirausahaan. 1. Perizinan usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun surat izin usaha yang harus disiapkan. 1. SKDU, surat keterangan domisili usaha. 2. CITU, surat izin tempat usaha. 3. SIUP, surat izin usaha perdagangan. 4. NPWP, surat pokok wajib pajak. Surat menyurat. Dalam dunia kewirausahaan, surat menyurat dalam bisnis disebut surat niaga. Jenis-jenis surat niaga sebagai berikut. 1. Surat perkenalan usaha. 2. Surat permintaan. 3. Surat penawaran. 4. Surat faktur. 5. Surat pengantar pengiriman barang. 6. Surat pengaduan. 7. Surat penagihan. 3. Pencatatan transaksi barang dan jasa terbagi menjadi 2, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. 4. Pencatatan transaksi keuangan. Macam-macam laporan pengelolaan transaksi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan tahun 2007. A. Laporan laba rugi. B. Laporan perubahan modal. C. Laporan neraca.
D. Laporan arus kas atau cash flow. 5. Pajak. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahap-tahap proses perencanaan kerajinan untuk dijadikan produk. 1. Pencarian ide produk. 2. Membuat sketsa. 3. Rasionalisasi. 4. Prototyping. 5. Perencanaan produksi. A. Produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya benda lokal. B. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga pokok produksi atau yang disebut juga cost of goods sales adalah perhitungan yang mengacu pada seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang Anda jual. HPP ini dapat dibuat dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing. Metode full costing adalah metode penentuan HPP yang membebankan seluruh biaya produksi kepada produk. Perhitungan harga pokok produksi pada metode tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Hasil penjualan. B. Harga pokok produksi penjualan. C. Laba kotor. D. Biaya pemasaran variabel. E. Biaya pemasaran tetap. F. Biaya administrasi dan umum variabel. G. Biaya administrasi dan umum tetap. H. Laba bersih. Yang kedua, variable costing. Metode variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku sebagai variabel dengan biaya tetap. 3 metode untuk menetapkan harga sebagai berikut. A. Pendekatan biaya atau cost oriented. B. Pendekatan pasar atau market oriented. C. Pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. Promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Promosi adalah suatu kegiatan dalam bidang pemasaran yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada konsumen atau pembeli yang memuat pemberitaan. Strategi pemasaran 4P merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri atas produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi, yang dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan di pasar. Tujuan promosi yang pertama, menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang kedua, mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang keempat, membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kelima, branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Keenam, merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Beberapa jenis kegiatan promosi yaitu: yang pertama, pemasaran langsung atau direct marketing. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, penjualan tatap muka atau personal selling. Yang keempat, publisitas atau publicity. Yang kelima, periklanan atau advertising. E. Sistem konsinyasi produk usaha kerajinan untuk pasar lokal. Konsinyasi merupakan suatu proses transaksi dagang antara dua pihak dengan cara penitipan barang. Sistem penjualan konsinyasi dapat kita gunakan untuk memasuki pasar modern, misalnya supermarket atau pasar tradisional yang terdiri atas warung makan, toko, warung, atau toko jajan. Dengan sistem konsinyasi, penetrasi pasar barang dagangan akan cepat menyebar dan tidak perlu lagi menunggu konsumen.